Halo anak-anak yang super kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan saya, Rizka Nur Hanifah dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Semarang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat ya. Masih semangat kan belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama materi kelas 5, tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, muatan IPS, mengenai interaksi manusia di lingkungan sekitar. Berikut ini adalah kompetensi dasar dan indikator yang akan kita pelajari hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Anak-anak, sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, setiap manusia saling menjalin interaksi dengan orang lain. Apakah kalian tahu apa itu interaksi? Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi harus terjadi dalam suatu interaksi sosial. Adapun jenis-jenis interaksi sosial dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, interaksi antar individu. Interaksi ini terjadi karena adanya 2 orang individu yang saling memberikan pengaruh rangsangan agar timbul suatu respon. Misalnya, ibu sedang membantu adik untuk belajar dan dokter sedang memeriksa pasien. Kemudian yang kedua, interaksi antara individu dengan kelompok. Bentuk interaksi ini terjadi karena adanya seorang individu dengan kelompok. Misalnya, guru sedang mengajar peserta didik di kelas dan ustadz sedang berceramah di depan jamaah. Selanjutnya, yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Bentuk interaksi ini berhubungan dengan kepentingan kelompok satu dengan kelompok lainnya. Misalnya seperti 2 organisasi yang sedang berdiskusi dan 2 tim sepak bola yang sedang bertanding. Interaksi manusia bukan hanya dengan individu dan kelompok saja, melainkan mencakup interaksi manusia di lingkungan alam, sosial, dan ekonomi. Nah, berikut ini terdapat contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Contohnya, kegiatan gotong royong atau kerja bakti yang ada di lingkungan tempat tinggal, dan kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan Karang Taruna dan bakti sosial. Selanjutnya, contoh interaksi di lingkungan alam. Interaksi ini mengharuskan manusia menyesuaikan diri dengan alam dan menjadikan manusia memanfaatkan alam sekitarnya. Contohnya seperti manusia melakukan reboisasi pada lahan yang tandus, petani menanam padi di sawah, serta melestarikan hutan. Dan yang terakhir, contoh interaksi di bidang ekonomi. Interaksi di bidang ekonomi merupakan suatu hubungan dengan keadaan yang saling bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi terhadap barang dan jasa. Contohnya seperti para petani yang menjual hasil perkebunannya di pasar tradisional, serta pedagang yang tawar-menawar dengan seorang pembeli. Dinamika interaksi sosial merupakan perubahan sosial yang terjadi adanya interaksi 2 atau lebih individu dalam suatu masyarakat. Sedangkan dinamika masyarakat terjadi karena adanya 2 interaksi. Yang pertama, interaksi sosial dan kelompok sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan alam juga mengakibatkan terjadinya dampak positif dan negatif. Dampak positif dari interaksi di lingkungan alam adalah kebutuhan manusia semakin meningkat terpenuhi dan lingkungan alam semakin terjaga. Sedangkan dampak negatif dari interaksi di lingkungan alam itu sendiri adalah lingkungan menjadi rusak dan sumber oksigen semakin berkurang, serta mudah terjadinya banjir dan tanah longsor. Agar kelestarian kita tetap terjaga, maka kita harus menjaga lingkungan sekitar kita dengan baik dan membawa dampak positif bagi diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita.
Oke anak-anak kelas 5, kalian sangat luar biasa. Alhamdulillah telah kita lalui pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sebelum Ibu akhiri, untuk mengukur pemahaman kalian terhadap pembelajaran, anak-anak di rumah dapat mengerjakan soal evaluasi sebagai berikut. Apabila terdapat kesulitan dalam pengerjaan, anak-anak di rumah dapat meminta tolong kepada ayah atau ibu kalian yang ada di rumah ya. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.